Sistem budidaya IMTA atau Integrated Multi-Trophic Aquaculture merupakan pendekatan yang melibatkan pertumbuhan bersama beberapa spesies organisme akuatik yang berbeda secara simultan dalam satu sistem budidaya. Tujuan utamanya adalah menciptakan hubungan simbiotik di antara mereka sehingga setiap spesies dapat saling mendukung satu sama lain dalam hal nutrisi, limbah, dan lingkungan. Dalam sistem IMTA, beberapa komponen organisme yang umumnya digunakan termasuk yang pertama, spesies unggulan. Spesies yang menjadi fokus utama budidaya seperti ikan, udang, atau kerang. Spesies ini dipilih berdasarkan nilai ekonomisnya atau tujuan budidaya utama. Yang kedua ada spesies pendukung. Organisme lain yang dibudidayakan untuk tujuan mendukung sistem seperti alge, rumput laut, atau kerang. Spesies ini memanfaatkan limbah dari spesies unggulan sebagai sumber nutrisi mereka. Yang ketiga yaitu ada spesies pembersih atau cleaner spesies. Organisme seperti kerang atau beberapa jenis udang yang bertugas membersihkan lingkungan dengan memakan limbah, organik, dan partikel lainnya. Prinsip dasar dari IMTA adalah memanfaatkan berbagai tingkat trofik di dalam suatu ekosistem buatan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara organisme tersebut. Hal ini membawa beberapa manfaat seperti yaitu yang pertama pengelolaan limbah. Limbah dari satu spesies dapat menjadi sumber nutrisi bagi spesies lainnya. Dalam sistem ini mengurangi dampak lingkungan dari limbah organisme yang dibudidayakan. Yang kedua ada efisiensi sumber daya. Sistem ini dimaksud untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan sumber daya alam lainnya seperti air dan memanfaatkan hubungan simbiotik antar spesies. Yang ketiga ada diversifikasi pendapatan, yaitu pelaku usaha bisa mendiversifikasi pendapatan mereka dengan menanam lebih dari satu spesies yang memiliki nilai ekonomis berbeda. Yang keempat, keseimbangan lingkungan. IMTA dapat membantu memelihara keseimbangan ekosistem akuatik dengan memanfaatkan kelebihan nutrisi yang disebabkan oleh keberadaan spesies unggulan. Meskipun sistem IMTA menawarkan banyak keuntungan, perlu diingat bahwa pengelolaannya membutuhkan pemahaman yang baik tentang ekologi masing-masing spesies yang terlibat, serta pemantauan yang cermat terhadap kesehatan lingkungan. Upaya pengelolaan yang baik juga diperlukan untuk mencegah resiko potensial seperti penyebaran penyakit atau pencemaran. Dalam konteks budidaya dengan memanfaatkan kerang dalam sistem IMTA, kerang seringkali dimasukkan sebagai komponen penting karena kerang memiliki beberapa manfaat. Yang pertama termasuk pembersih lingkungan. Kerang adalah filter feeder yang dapat membersihkan air dari partikel-partikel organik, plankton, dan nutrisi berlebih. Dalam sistem IMTA, mereka dapat membantu mengurangi tingkat nutrien berlebih yang dapat menyebabkan eutrofikasi atau peningkatan nutrisi yang berlebihan di lingkungan akuatik. Yang kedua ada pendapatan tambahan. Selain sebagai pembersih lingkungan, kerang juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani. Kerang dapat dibudidayakan untuk tujuan konsumsi manusia atau sebagai bahan baku untuk industri lainnya. Yang ketiga, ada siklus nutrien. Limbah dari spesies lain yang dibudidayakan seperti ikan atau udang dapat menjadi sumber makanan bagi kerang. Kerang kemudian memproses limbah ini menjadi produk yang dapat digunakan kembali dalam sistem. Dalam proses budidaya kerang dalam sistem IMTA memerlukan perencanaan yang cermat, yaitu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain. Yang pertama, spesies kerang yang cocok, yaitu pemilihan spesies kerang yang tepat untuk budidaya bergantung pada faktor-faktor seperti kondisi lingkungan, kebutuhan nutrisi, dan tujuan budidaya, apakah untuk konsumsi manusia atau untuk tujuan lainnya. Yang kedua, pengaturan lingkungan. Sistem budidaya harus disesuaikan agar memenuhi kebutuhan semua organisme yang terlibat. Kondisi air, suhu, ketersediaan pakan, dan faktor lingkungan lainnya harus diatur sedemikian rupa untuk mendukung pertumbuhan kerang dan organisme lainnya. Yang ketiga, manajemen limbah. Pengolahan limbah dari organisme lain menjadi salah satu aspek penting dalam budidaya IMTA. Kerang dapat membantu mengurangi limbah ini dengan memanfaatkan sebagai sumber makanan. Yang keempat, kesehatan organisme. Memantau kesehatan kerang dan organisme lainnya adalah kunci dalam menjaga keseimbangan sistem IMTA. Pemantauan rutin untuk penyakit atau kondisi yang tidak diinginkan perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran masalah ke seluruh sistem. Budidaya dengan sistem IMTA yang memanfaatkan kerang sebagai salah satu komponen dapat memberikan manfaat ekologis dan ekonomis, namun perlu diingat bahwa setiap sistem budidaya harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan memperhatikan regulasi serta aspek keberlanjutan lingkungan.